Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, salam sehat. Hari ini Jumat 24 Juli 2020, saya akan menyampaikan informasi terkini pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 3.766 orang, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.693 orang, yang masih dalam proses pemantauan 63 orang, dan ODP yang meninggal 10 orang. Pasien dalam pengawasan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 204 orang yang masih dirawat di ruang isolasi beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 9 orang, yang PDP pulang keadaan sembuh 158 orang, dan PDP yang meninggal 37 orang. Kasus terkonfirmasi COVID-19 saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 246 orang. Hari ini tidak ada penambahan kasus yang positif. Yang masih dirawat di ruang isolasi berjumlah 49 orang, yang meninggal 12 orang, yang sembuh 185 orang, di mana ada penambahan yang sembuh hari ini sejumlah 3 orang. Saya akan menyampaikan informasi tentang pasien kami yang sembuh, karena hari ini alhamdulillah tidak ada penambahan kasus konfirmasi positif dari 102 swab atau spesimen yang diperiksa. Pasien yang sembuh semuanya berasal dari pesisir barat. Pasien nomor 201 atas nama MH, 14 tahun, dari pesisir barat. Yang kedua adalah pasien nomor 138 atas nama PS, 12 tahun, alamat juga dari pesisir barat. Pasien nomor 199 atas nama NK, 17 tahun, dari pesisir barat. Selanjutnya saya juga akan memberikan informasi tentang jumlah pemeriksaan swab yang diperiksa di Provinsi Lampung. Jumlah total daripada pemeriksaan swab yang telah diperiksa di Provinsi Lampung berjumlah 3.811, di mana yang positif ada 319. Untuk khusus tanggal 23 Juli, jumlah swab yang diperiksa 102 swab. Hasil yang positif baru 0 atau nihil. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan ada 1 orang PDP yang meninggal, yaitu pasien atas nama Nyonya F, 73 tahun, perempuan, dari Bandar Lampung. Pasien tersebut dirawat di rumah sakit swasta di Bandar Lampung dengan penyakit ginjal, juga ada diabetes mellitus, hipertensi, dan pneumonia. Selanjutnya 21 Juli pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung dan dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Tanggal 23 Juli dilakukan pengambilan swab pertama, hasil negatif. Dan tanggal 23 Juli pagi kondisi pasien mengalami perburukan. Dan tanggal 23 Juli pukul 13.45 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilakukan secara biasa karena hasil swab pasien tersebut adalah negatif. Sekali lagi saya juga ingin mengingatkan, kita harus berhati-hati dengan second wave atau gelombang kedua terhadap serangan virus COVID-19. Ada 3 strategi yang harus kita lakukan menghadapi gelombang kedua. Kita harus meningkatkan kapasitas mendeteksi atau capacity to detect, yaitu dengan cara kita harus memperluas kontak tracing kita terhadap pasien-pasien konfirmasi positif. Yang kedua, kita meningkatkan kapasitas untuk mencegah atau capacity to prevent, yaitu dengan cara kita memperketat protokol kesehatan dan juga kita pengawasan ketat di pintu-pintu masuk ke Provinsi Lampung. Selanjutnya yang ketiga, tentu kita harus meningkatkan kapasitas untuk merespon atau capacity to response.
dengan cara kita meningkatkan kapasitas dari para surveillance kita dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Protokol kesehatan tetap menjadi harga mati dan harus kita lakukan karena bisa memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, sering melakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir atau membawa hand sanitizer. Dengan melakukan protokol kesehatan berarti kita melindungi diri kita sendiri, juga kita melindungi orang lain. Dan tentu dengan bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah, pandemi global COVID-19 ini insya Allah akan bisa cepat kita tangani. Dan kita juga berdoa agar uji klinis daripada vaksin yang sedang dilakukan mudah-mudahan berhasil dan insya Allah akan ada vaksin untuk COVID-19. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.